Ini penampakan di dalam kue setelah belah. Kulitnya crunchy, bagian luar karena panirnya kering digoreng. Ada kentangnya, ragut, dan keju. Yummy. Halo teman-teman bakers hebat. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah resep kue basah atau kue jadul yang sangat mudah dibuat untuk acara-acara ataupun untuk dijual ya. Untuk itu kita simak videonya ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan: setengah kilo wortel, seperempat kilo dada ayam tanpa kulit, daun seledri secukupnya, kemudian di bumbu-bumbunya kita siapkan 170 gram gula pasir, 1 sendok makan garam, vitsin secukupnya, satu sendok makan masako ayam, tiga 30 gram susu bubuk, 100 gram tepung terigu, 300 cc air kaldu, 300 cc susu cair UHT, 1 buah bawang bombay yang sudah dipotong kotak-kotak, sedikit pala bubuk, dan sedikit merica bubuk. Teman-teman, kita harus memproses dulu wortelnya. Kita rebus sampai empuk, kemudian kita potong-potong ya, jadi kotak-kotak. Ayam juga begitu. Kita rebus, airnya jangan dibuang. Kemudian ayamnya kita potong-potong ya. Air rebusannya jadi air kaldu. Oke, itu langkah pertama. Kemudian kita jadikan satu nanti bumbunya. Ya. Kemudian kita membuat air ragut. Air ragut terdiri dari air kaldu yang dijadikan satu dengan susu UHT, dan kita campur dengan tepung terigu dan susu bubuk. Kita satukan 4 bahan ini jadi satu menjadi air kaldu ya. Kita membuat air ragut dulu ya teman-teman. Air ragut terbuat dari tepung terigu dicampur dengan susu bubuk, kemudian sedikit air kaldu ya. Kita aduk-aduk dulu. Kita beri kira-kira 4 sendok sayur, kita aduk. Oke, tambah lagi dikit sampai dia mengental rata ya. Setelah rata, tidak ada gerindilan, kita masukkan air kaldu sisanya perlahan-lahan ya. Oke, kemudian masukkan semua.
dan sisanya susu UHT. Oke, air ragut sudah siap. Sekarang kita mengolah di wajan ya, mulai menumis. Kemudian kita masukkan kira-kira 4 sendok makan minyak goreng. Setelah minyak panas, masukkan bawang bombay. Kita tumis sampai wangi. Sampai wangi dan layu ya teman-teman. Oke, setelah wangi dan layu, minyaknya juga wangi, kita masukkan potongan wortel ya. Kita masukkan juga potongan dada ayam yang sudah direbus dan dipotong kotak ya. Setelah tercampur semua dengan bau bawang tadi, kita masukkan berikutnya bumbu-bumbu ya. Gula pasir, garam, kaldu ayam, pala, merica, vitsin secukupnya, dan kita aduk sampai mencair, bercampur antara air wortel dan gula. Jika terjadi karamelisasi, maka rasanya akan merasuk ke dalam wortel dan ayam ya. Setelah mencair begini ya teman-teman, kita boleh diamkan supaya makin meresap. Api kecil ya, api kecil kita diamkan, kita biarkan dengan api kecil kira-kira 1/4 jam sampai setengah jam supaya makin legit rasanya ya. Sambil ditutup juga boleh, ditutup tutup kaca ya, atau tutup apapun deh. Kita tutup ya teman-teman, tunggu kira-kira 1/4 sampai setengah jam ya. Oke teman-teman, ini sudah merasuk semua ya, semua bumbunya. Sekarang kita masukkan air ragutnya ya, aduk-aduk dulu di panci yang tadi kita buat, kemudian kita masukkan. Ini setelah air ragut masuk, tidak boleh berhenti mengaduk ya teman-teman, karena dia akan mengental. Kalau didiamkan dia akan ketinggalan di bawah wajan dan gosong. Jadi kita harus selalu aduk, terutama di bagian bawah wajan ya. Jika bentuknya sudah kental begini teman-teman, kita boleh masukkan daun seledrinya. Aduk terus kira-kira sampai 1/4 jam ya, supaya makin tajam nanti rasa gurihnya. Ini seperti membuat jenang ya, jadi diaduk terus sambil api menyala
api sedang. Nah, kalau sudah teksturnya seperti ini, teman-teman boleh diincip. Kalau merasa kurang manis boleh ditambah gula, boleh ditambah garam. Dan saat inilah kita menambah ya. Dan kita harus oke, kita boleh adonannya dicicipin. Rasanya pas atau kurang. Oke, kalau pas lanjut terus ya. Aduk selalu di bagian dasar wajan supaya tidak gosong. Kalau takut gosong, api boleh dikecilkan. Oke teman-teman, filling kita sudah siap. Kita matikan api, kita biarkan sampai dingin, kemudian baru boleh digunakan untuk isian kue-kue kita ya. Bahan yang diperlukan 150 gram mashed potato atau tepung kentang yang plain. Boleh diganti dengan 1 kilo kentang kuning ya teman-teman. 1 sendok makan bubuk kaldu ayam. 550 cc air. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah tepung kentang. Kita masukkan kaldu ayam. Kita aduk-aduk dulu supaya rata. Saya menggunakan merek Angel ya teman-teman. Angel atau Engel ya bacanya ya, mashed potato. Teman-teman boleh menggunakan merek lain, misal seperti Knorr ataupun yang ada di pasaran ya. Kemudian kita masukkan airnya. Aduk-aduk ringan saja sampai dia menjadi teksturnya seperti daging kentang yang kita sudah kukus. Nah teman-teman, ini teksturnya sama ya dengan kentang kuning yang kita kukus, kita haluskan, jadinya nanti akan sama seperti ini. Apakah kentang bubuk ini juga kentang asli? Ya, kentang asli yang dia sudah diserpihkan. Biasanya produk-produk seperti ini adalah import ya teman-teman ya. Oke, kenapa saya pakai kentang bubuk? Karena harganya lebih stabil kalau kita gunakan untuk berbagai macam kue. Tapi teman-teman boleh tetap membeli kentang lokal ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita timbang. Karena ini menjadi 2 macam kue, kita bagi 2 ya teman-teman ya. Bagi 2 adonan. Kita timbang tiap kue 30 graman ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu, kita timbang sampai selesai ya. Oke teman-teman, setelah ditimbang, dibulat-bulatin, ini jadi 2 macam kue ya. Kita bentuk menjadi 2 macam kue. Ini jadi 22 bulatan. Setelah itu nanti kita isi dengan ragut. Ragut ini bisa kita lihat di video sebelum video ini ya. Nah, ada yang bentuk lonjong, ada yang bentuk bulat. Yang bentuk bulat nanti kita tambahin dengan keju. Oke ya, kita lihat prakteknya langsung ya.
Sebelum kita mencetak, kita persiapkan dulu ragutnya. Kita timbang 30 gram untuk masing-masing kue ya. Supaya nanti kue kita bentuknya sama rata ya teman-teman. 30 gram. Oke ya, 30 gram. Setelah selesai, kita bagi-bagi adonan. Sekarang kita proses membentuk ya teman-teman. Ini adonan kentangnya. Oh iya, sebelumnya saya mengganti sarung tangan saya dengan plastik ya, yang pas, karena ini lebih mempermudah untuk mengontrol pembentukan ya. Nah, caranya dipipihkan adonan ke samping, kemudian kita isi ya. Ragut ini harus sampai dingin ya untuk isiannya, baru bisa diisikan dengan mudah. Nah, kemudian kita tekan-tekan sampai dia tertutup rapat. Karena kalau tidak tertutup rapat nanti waktu penggorengan bisa pecah ya. Tekan sampai padat. Sisihkan lebih dahulu. Ini bentuk pertama, bentuk lonjong ya. Ini sudah selesai model yang pertama, kita lanjut ke model yang kedua ya. Model yang kedua kita tetap lonjongkan biar mudah untuk kita nutup duluan sebelum kita bulatkan ya. Kali ini bentuknya bulat ya teman-teman. Tapi ada keju potongnya. Teman-teman bisa pakai yang melting ya, merek Kraft, Quick Melt, atau merek-merek yang lain. Nah, supaya terasa lebih sedap. Oke, kita tutup sama seperti tadi ya. Tapi kali ini kita bentuknya bulat. Oke. Usahakan jangan sampai ada yang terdekat. Nah, ini bentuk kedua juga sudah selesai ya teman-teman. 11 biji bentuk bulat, 11 biji bentuk lonjong. Kemudian nanti kita balur dengan tepung panir atau tepung roti 2 kali, dan kita menggunakan telur utuh yang kita kocok ya teman-teman. Dan kita siapkan tepung panir. Yang putih untuk warna untuk kue yang lonjong, panir yang mix untuk bentuk yang bulat ya. Oke teman-teman, kita menggunakan tangan yang bersih. Caranya adalah dicelupkan 1 kali menyeluruh. Kemudian kita masukkan ke tepung panir ya, yang warna putih. Usahakan tangan jika basah, jangan pegang yang kering. Kalau kering, jangan pegang basah. Nah, gini. Kalau sudah yang kedua, kita tinggal celup aja dikit-dikit ya.
Kemudian kita ratakan supaya basah semua. Kita ulang di yang kedua, di panir yang kedua ya. Oke. Ini panir yang di pasaran bentuknya sangat kasar. Jadi kalau teman-teman mau halus begini harus di blender ya. Di blender sebentar supaya teksturnya lembut ya. Ini lakukan hingga selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita membalur bentuk yang bulat ya. Sama dengan cara yang tadi, kita basahi semua sisi. Kita letakkan di panir yang berwarna mix, campur ya. Oke. Kita letakkan di tangan yang basah. Kita celup-celupkan lagi. Kita balurkan lagi di panir yang kedua. Tebal, kokoh, digoreng tidak mudah pecah ya. Lakukan sampai habis. Nah, ini kita pakai minyaknya 1,5 liter masuk ya. Nyalakan apinya, tunggu sampai panas baru masuk. Saya menggunakan wajan black box Signora ya teman-teman. Nih, jadi dia berlapis teflon. Sebelum kita masukkan, kita padatkan dulu supaya tidak mudah pecah ya. Diisi jangan banyak-banyak dulu supaya kita mudah mengontrolnya ya. Kita masukkan 6 ya teman-teman. Dibalik-balik sedikit gini supaya dia tidak nempel di dasar karena mudah gosong. Usahakan 1 menit sudah matang, kalau nggak begitu rambutnya minta keluar. Biasanya pecah di minyak ya teman-teman. Goyang-goyang dikit-dikit aja, jangan sering-sering. Ini sudah coklat ya teman-teman, kita keluarin ya. Sekarang kita menggoreng kue kita yang bentuk kedua ya, bentuk bulat. Sama teman-teman, kita padatkan dulu supaya tidak mudah pecah ya. Usahakan minyaknya panas ya. Goyang dikit-dikit, jangan terlalu ditekan supaya tidak gosong ya. Nah, ini dia hasil kue jadul kita. Satu resep jadi 2 bentuk ya teman-teman. Yang ini lonjong kita namakan kroket ragut ayam. Yang bulat kita namakan bitter balance. Ayo kita lihat isi dalamnya. Nah, ini penampakan di dalam kue setelah dibelah. Kulitnya crunchy, bagian luar karena panirnya kering digoreng. Ada kentangnya, ragut, dan keju. Yummy.
Demikianlah video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Lalu aktifkan tombol loncengnya yang all untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami ya. Terima kasih.